Nah, solusinya apa? Yang pertama, jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel profesi ahli gizi lagi, tetapi cukup sebagai posisi pengawas dan pengawas produksi dan kualitas atau QA dan QC, seperti itu. Kemudian solusi yang lain adalah BGN boleh berkolaborasi dengan organisasi profesi. Jadi Pak Sony, Bu Nani, kita ini punya rumah, Pak, Bu. Kita punya rumah yang sangat besar bernama Persagi, yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Luas, rumah yang sangat besar menaungi seluruh ahli gizi di Indonesia. Jadi saya tidak tahu juga apakah kemarin saat rapat dengan Kemenkes apakah melibatkan juga Persagi atau tidak. Nah, jadi nanti ke depannya mungkin BGN bisa berkolaborasi dengan organisasi profesi Persagi. Nah, kemudian tadi mengingat kalau misalkan memang ahli gizi BGN merekrut non gizi, apakah MBG ini tetap menjadi bergizi gitu, karena kita mengingat bahwa kegiatan ini bukan hanya memberi makanan, tapi di dalamnya juga ada edukasi dan juga ada surveillance gizi. Jadi itu yang pertimbangan Bapak dan Ibu. Kemudian selain organisasi profesi hak Persagi, saya juga ingin memberi saran terkait nanti misalkan Bapak Ibu menambah profesi ahli sanitasi, tolong merangkul dan kolaborasi dengan profesi HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Jadi tolong jangan diacak-acak profesi kesehatan ini gitu. Jadi bukan. Oke. Solusinya masih ada lagi, Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Boleh. Yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti. Solusinya? Kamu cuma buat telinga kan? Duduk dulu, udah. Siap. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN, akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi, tidak perlu ahli gizi. Cocok gak? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian gak boleh arogan gitu bicara undang-undang. Semua diksi polisi yang ada di Republik ini, nih misalkan Pak Camat ini, untuk jadi camat harus dari STPDN, enggak kan berangkat banyak, tapi memiliki ilmu pemerintahan. Kalau kalian ego kayak ini, ya, ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikotkan mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik bukan milik ahli gizi. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika saudara Menteri DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi, tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua urusan Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Oke. Ya. Gak boleh seperti itu. Piran. Saya itu gak mau dengar ada orang sombong karena saya ini ahli gizi. Boleh saya pakai sekian. No. Ya. Nanti tinggal Ibu Kadinkes melatih orang. Bila perlu di sini di Pak Bupati itu punya anak-anak yang fresh graduate, anak SMA cerdas-cerdas, dilatih 3 bulan, kasih sertifikasi, saya siapkan BSNP, BNSP, punya sertifikat itu tidak perlu seperti kalian yang sombong seperti ini. Cocok nggak? Udah selesai sombong. Baik, terima kasih Pak Cucun atas. Sebagai anak bangsa yang mencintai dan peduli terhadap masa depan bangsa ini, termasuk ancaman terhadap kedaulatan bangsa, saya pada kesempatan ini ingin menghimbau
sekaligus mengingatkan kita semua bagi anak-anak bangsa yang masih peduli dan mencintai bangsa ini. Mari kita sama-sama memahami apa yang sedang terjadi di bangsa ini. Suatu hal yang akan saya soroti dalam kesempatan kali ini mengenai makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sebenarnya bukanlah program genuine dari pemikiran anak bangsa untuk kesejahteraan rakyat. Sebenarnya bukan. Itu adalah endorse dari perwujudan agenda 21 menuju kepada tatanan dunia baru atau yang sering juga dikenal dengan Great Reset yang akan dimulai pada tahun 2030. Makan bergizi gratis, kalau kita perhatikan pada agenda 21, itu adalah perwujudan daripada pemeliharaan pemerintah terhadap anak-anak. Apa artinya? Bahwa orang tuanya sudah miskin atau sedang akan dimiskinkan, sehingga program makan bergizi gratis adalah try and error atau trial sebelum semua orang tua sungguh-sungguh menjadi miskin dan tidak mampu lagi memelihara anak-anaknya. Dan ini dijabarkan dalam program Sustainable Development Goals, di mana ada 17 program, dan program ini masuk dalam program nomor 2, yaitu No Hunger, di mana ingredient atau isi atau komposisi daripada yang disebut makanan bergizi perlu ditelisik lebih jauh. Apakah sungguh-sungguh bergizi ataukah ada genetik mutan organisme atau modified organism yang merupakan makanan-makanan rekayasa teknologi. Perlu dipahami bersama. Dan kita ingat kembali pernyataan dari Ketua Badan Gizi Nasional, yaitu Bapak Dadan, yang mengatakan pada tanggal 26 Januari di suatu media Kompas, beliau mengatakan bahwa mengusulkan ide serangga di tempat-tempat tertentu yang mungkin tidak bisa menyediakan sama seperti yang ada di tempat lain yang terbiasa dengan makan serangga, maka serangga menjadi alternatif untuk menjadi asupan bergizi bagi anak-anak sekolah. Saat ini kita ketahui bahwa sudah berlangsung kurang lebih hampir 2 bulan atau mungkin lebih. Tetapi yang saya ingin tekankan di sini adalah usulan yang disampaikan oleh Ketua Badan Gizi Nasional itu bukanlah ide beliau. Itu adalah ide ataupun program dari Bill and Melinda Gates Foundation yang memang ingin menjadikan serangga sebagai makanan daripada manusia-manusia, bukan saja anak-anak, tetapi nanti pada akhirnya kita juga. Kalau kita mendengar pernyataan tersebut sungguh miris. Kenapa demikian? Karena negara kita, bangsa kita adalah bangsa yang kaya. Alam kita begitu kaya. Ikan di laut begitu banyak. Tetapi kenapa punya ide seperti itu? Atau melontarkan ide seperti itu? Saya berani challenge Bapak Dadan untuk buka apakah ide itu hasil dari penelitian beliau, hasil daripada hati nurani beliau untuk memberikan anaknya sendiri serangga. Saya tahu bahwa beliau adalah lulusan daripada sarjana ahli serangga. Bukan berarti bahwa Bapak juga tega memberikan makan serangga kepada anak-anak Bapak. Ini adalah cara iblis, Pak. Serangga adalah bagian daripada omnivora. Omnivora adalah memakan sesama.
Jadi tolong ide dan pemikiran tersebut stop mulai dari saat ini juga. Demi kasih sayang kita kepada anak-anak generasi penerus bangsa. Berikutnya saya ingin memberikan masukan kepada pemangku kekuasaan yang sedang diberikan kesempatan oleh Tuhan saat ini untuk mengatur, menjaga kedaulatan bangsa ini. Coba dipikirkan ulang mengenai makan bergizi gratis ini. Kalau kita pikir-pikir, alangkah lebih bermanfaatnya apabila tujuan untuk mensejahterakan rakyat lewat makan bergizi gratis ini dirubah polanya, di mana tidak diberikan makan yang langsung menjadi atau dibuang menjadi kotoran. Alangkah baiknya apabila diberikan kailnya. Sementara mungkin belum bisa diberikan lapangan pekerjaan, tapi alangkah baiknya bangsa ini dibangun dengan kemandirian. Berikan mereka ayam, misalnya 10 ekor. Mereka pelihara, dan hasilnya nanti mereka bisa nikmati, dan lebihnya bisa dijual untuk tabungan mereka. Atau mungkin kambing, atau domba, atau apapun juga. Lalu pemerintah jadi mentor, membimbing, membina masyarakat untuk bisa hidup mandiri dari apa yang diberikan oleh pemerintah. Tidak seperti sekarang, memberikan gratis, dan kita tidak pernah tahu siapa yang menentukan kualitas gizinya. Memang katanya bergizi, tetapi siapa yang bisa memastikan bahwa itu bergizi? Bahkan banyak yang selama ini saya dengar dan saya baca di media bahwa banyak yang keracunan, banyak yang muntah-muntah setelah itu, bahkan banyak yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh anak-anak kita. Sekali lagi saya mengingatkan kepada seluruh anak bangsa yang mencintai dan masih mencintai bangsa ini, peduli akan kedaulatannya. Ini bukanlah program yang genuine karena sayang terhadap bangsa ini. Saya berani challenge Bapak Ketua Badan Gizi Nasional, tolong jangan bekerja hanya karena takut jabatan, tapi bekerjalah karena paham betul bahwa agenda ini bukan agenda untuk memiskinkan rakyat. Kesannya memberikan makan. Nanti di dalam bagian yang berikutnya saya akan sampaikan juga mengenai apa hubungannya antara makanan bergizi dengan dana antara. Akan saya sampaikan di kesempatan yang berikutnya. Kiranya ini bisa membangun dan menggugah kesadaran kita bersama bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Demikian himbauan dari saya sebagai anak bangsa. Saya Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dharma Pongrekut menyatakan, mari bangsa kita bangkit dengan satu kesadaran bahwa kita tidak pernah takut dengan siapapun juga. Kita hanya takut kepada Tuhan. Dan ingat, jangan pernah biarkan sedikit celah pun kepada asing dengan program untuk menguasai dan mengendalikan bangsa ini. Itu terjadi di tahun 2030. Tuhan memberkati kita semua. Viva Republik Indonesia.